Halo sobat-sobat candu bola, kembali lagi kita dengan mengupas satu peristiwa-peristiwa sepak bola. Dan kali ini kami akan menyampaikan satu informasi sejarah tentang gembilangnya seorang pemain sepak bola asal Argentina yang tidak akan pernah terlupakan dan menjadi legenda. Terlepas dia belum pernah mengangkat Piala Dunia, tetapi nama orang ini akan melegenda di seluruh pendukung Argentina dan juga di Serie A Liga Italia. Dialah Gabriel Omar Batistuta. Orang-orang menyebutnya Batigol, sebuah gabungan antara nama depan dan kebiasaannya, yaitu masih selalu mencetak gol. Dialah Gabriel Batistuta. Sebagai permulaan geografi, Gabriel Batistuta lahir pada tanggal 1 Februari 1969. Tempat kelahirannya di Avellaneda, Argentina. Batigol lahir dari Osmar Omar Batistuta, bapaknya, dan Gloria Zilli, ibunya. Batistuta adalah putra terakhir dan satu-satunya dari orang tuanya. Sebagai anak kecil, sahabatnya adalah ibunya. Ada 5 dan 6 atau kebutan yang mengasihkan dalam cinta yang diberikan oleh Gloria kepada anak laki-lakinya, Gabriel. Sedikit yang dia tahu yang melahirkan mesin tujuan terbesar Argentina. Meskipun dia adalah tipe yang menyenangkan selama masa kecilnya, Gabriel Batistuta tumbuh dengan mempelajari beberapa hobi gila, seperti bagaimana berdiri di atas kuda bahkan saat mereka bergerak. Dia bahkan melakukan jungkir balik saat berada di atasnya. Ia menjadi terkenal di lingkungannya karena keterampilan akrobatnya. Batistuta adalah seseorang yang sangat menyukai sen. Bahkan dia tidak berpikir akan menjadi olahragawan yang besar di kemudian harinya karena dia sangat rajin kuliah. Gabriel Batistuta adalah seorang mahasiswa sen yang pernah bercita-cita menjadi seorang dokter medis. Sebagai seorang anak, dia bisa menghabiskan waktu berjam-jam di laboratorium sen. Sebagai pemuda, dia lebih menyukai olahraga selain sepak bola yang kemudian dia pilih untuk diikuti. Batistuta tinggi di ukuran anak-anak lainnya, sehingga dia sangat menikmati bola basket. Kecintaannya pada bola basket itulah yang membuatnya tertarik pada olahraga secara umum. 1978, itulah awal mula ketertarikan dia, Gabriel Batistuta, terhadap dunia sepak bola. Di mana tahun 78, sepak bola terbesar sejagat yaitu Piala Dunia dimainkan di Argentina. Dan tentu saja Argentina yang menjadi kampiun juara di era Mario Kempes. Perjuangan Argentina di musim saat itu 1978 ketika memenangkan Piala Dunia pertamanya, itulah yang membuat Batistuta menginginkan dan tertarik mendalami sepak bola. Kehidupan keluarga Batistuta di sini di video kami akan mengungkap fakta tentang anggota rumah tangga mantan sepak bola. Ayahnya Tuan Omar Batistuta, ayahnya Gabriel. Tidak banyak penggemar sepak bola yang tahu bahwa Omar Osman adalah keturunan Islam atau otonoman. Dia bertanggung jawab atas putranya bergabung dengan klub sepak bola Al-Arabi SC di Qatar selama rangkaian terakhir karirnya sebelum pensiun. Irina Fernandez adalah istri Gabriel Batistuta. Di balik legenda sepak bola Argentina hadir seorang wanita glamor. Pada usia 16 tahun, ia bertemu Irina Fernandez, calon istrinya, di rumahnya. Sebuah ritus peralihan pada ulang tahun 15 tahunnya pada 8 Desember 1990, mereka menikah di San Roque Cruz. Pasangan itu pindah ke Florence, Italia pada tahun 91 dan setahun kemudian putra pertama mereka, Thiago, lahir. Berkat penampilan bagus di kejuaraan Italia dan bersama timnas Argentina, Batistuta mendapatkan ketenaran dan rasa hormat. Dia memfilmkan beberapa iklan dan diundang ke berbagai acara TV, tetapi meskipun demikian, Batistuta selalu tetap menjadi pria keluarga yang low profile. Pada 97, putra kedua Batistuta, Lucas, lahir dan putra ketiga, Joaquin, menyusul pada 99. Putra keempatnya bernama Samuel, lahir pada tahun 2000. Itu adalah tahun Batistuta dan keluarganya pindah ke Roma, di mana ia bermain untuk Roma. 2 tahun setelah Samuel lahir, Batistuta dipinjamkan ke Inter. Batistuta telah mendapatkan 3 nama panggilan sejauh ini dalam hidupnya. Julukan pertama kalinya adalah Batigol, kombinasi nama dan kebiasaannya mencetak gol. Kedua, Angel Gabriel. Nama itu berasal dari nama depannya Gabriel, malaikat, si Angel. Ditambahkan karena golnya yang menyelamatkan Argentina dalam banyak kesempatan. Dan akhirnya terakhir dia dijuluki Raja Singa sebagai nama panggilan. Ya, karena miliknya Raja Singa seperti terlihat dia selalu memimpin dan dia selalu mampu mengaum di dalam kebutuhan-kebutuhan pertama di dalam timnya. Entah itu di Fiorentina, Roma, di timnas Argentina, bahkan terakhir di Inter dan juga Qatar. Negara asal Batistuta lahir di kota Santa Fe. Dia menjadi kapten tim nasional dan sekarang pencetak gol terbanyak dalam sejarah Argentina sebelum 2 tahun lalu Messi menyalipnya.
Tetapi dia melegenda di tahun-tahun sebelumnya dan tidak pernah ada yang mampu membuat rekor baru setelah Gabriel Batistuta 56 gol untuk timnas Argentina. Batistuta ikon sepak bola yang sesungguhnya, seorang pahlawan di Argentina. Eksploitasi mencetak golnya telah melampaui legenda. Begitulah kata Diego Maradona. Hal yang Batistuta berikan yang terbaik, meski mengalami cedera lutut, ia tetap mencetak 18 gol untuk Roma musim itu. Juga telah mencetak 207 gol dalam 32 penampilannya bersama Fiorentina. Dan di dalam 74 pertandingan Argentina dia mencetak 54 gol. Dikenal sebagai Stadion Olimpico, stadion kandang Roma, tempat Batistuta akhirnya bisa mendapatkan gelar Serie A yang sangat ia layak dapatkan. Setelah dia 9 tahun mengabdi untuk Fiorentina, dia akhirnya mencapai Scudetto ketika pertama kali berpindah ke AS Roma di bawah asuhan Fabio Capello. Ini bagaimanapun adalah pria yang bertahan dengan Fiorentina selama 9 tahun, bahkan ketika klub terdegradasi pada tahun 93 dan menangis setelah mencetak gol melawan klub dengan seragam Roma. Ya, kita punya sejarah yang sangat brilian di mana seorang pemain yang mencetak gol tapi dia menangisi golnya tersebut karena yang dia cetak adalah klub kecintaannya yang diabdi 9 tahun. Bahkan pendukung Fiorentina saat itu membuat apresiasi yang luar biasa. Dua pendukung bersahabat Roma Fiorentina akhirnya tidak ada perseteruan tetapi menghormati gol Gabriel Batistuta yang akhirnya memenangkan Roma dan membantu merebut Scudetto di tahun itu. Sebenarnya dia bukan orang Turki tetapi memiliki nenek moyang Mesir yang melakukan perjalanan ke Amerika Selatan beberapa abad silam. Makanya namanya ada Omarnya. Di situ mungkin jadi Ottoman Turki karena ayahnya memang ada keturunan dari sana. Saya mengundang Anda untuk menyadari kesamaan antara Presiden Argentina dan Gabriel Batistuta dan mengklaim bahwa Gabriel Batistuta memiliki nenek moyang atau mungkin dari Ottoman. Begitulah kata satu wartawan terkenal di Argentina. Itu kurang lebih sama seperti Zidane asal Aljazair yang juga akhirnya mengabdi kepada Prancis dan menjadi bintang Prancis. Di tingkat internasional, dia adalah pencetak gol terbanyak sepanjang Argentina sebelum Messi menyalipnya 2 tahun lalu. Di tingkat internasional, pada 99 Batistuta berada di urutan ketiga dalam penghargaan pemain terbaik dunia atau FIFA Ballon d'Or. Pada tahun 2004 ia masuk dalam daftar FIFA 100 dari 105 sepak bola terbaik yang masih hidup. Dengan permainan serba bisa, dengan kemampuan finishing, heading, dan tendangan bebas yang klinis, ia dikenal sebagai salah satu striker komplit di generasinya. Diego Maradona menyatakan bahwa Batistuta adalah striker terbaik yang pernah dia lihat dan bermain game. Di Piala Dunia 98, Batistuta mencatatkan hat-trick keduanya di kompetisi internasional, menjadikan satu-satunya pemain yang pernah mencapai prestasi tersebut. Namun itu tidak cukup karena Argentina tersingkir oleh Belanda di perempat final. Batistuta mengumumkan bahwa Piala Dunia 2002 akan menjadi kompetisi internasional terakhirnya, memberikan dorongan emosional buat Argentina. 56 gol dalam 78 pertandingan bersama Argentina. Itulah sebuah prestasi yang menjadikan dia legenda Argentina. Karir bola soal Batistuta dimulai dengan Labat. Setelah musim yang mengecewakan dengan Newell's Old Boys, dia pindah ke River Plate. Di sana perjuangannya melanjut saat berhasil membobol gawang hanya 3 kali dalam 19 penampilan. Segalanya mulai menyatu untuk Batistuta diperhatikan berikutnya bersama Boca Juniors. Klub menjadikannya titik fokus serangan dan dia merespon dengan mencetak 13 gol untuk Boca Juniors. Alhasil yang mengesankan adalah dia ditransfer ke Italia ke klub Fiorentina pada tahun 1991. Disinilah ketika seluruh dunia mengetahui siapa Gabriel Batistuta. Mulai 91 Batistuta bersama Lapiola akan mengukuhkan warisannya sebagai salah satu pemain terhebat yang pernah menghiasi lapangan. Dia kemudian dipindahkan ke Roma dan mendatangi kontrak 3 tahun. Biaya yang dibayarnya untuk Batistuta tetap menjadi biaya tertinggi yang pernah dibayarkan untuk pemain berusia 30 tahun saat itu. Di musim pertamanya bersama Roma, ia membawa klub meraih Scudetto pertama mereka sejak 83. Bayangkan, sejak 83 AS Roma kesulitan untuk mampu menjadi kampiun Serie A, meraih Scudetto. Tetapi perkawinan hasrat, perawan ambisi, Batistuta yang mengabdi dengan penampilan terbaiknya untuk Fiorentina tapi belum diganjar dengan kejuaraan Scudetto. Lalu Roma yang bertahun-tahun menginginkan Scudetto kawin dengan membeli Batistuta dari Fiorentina. Akhirnya dua hasrat itu terkabul di tahun tersebut, di mana AS Roma menjadi kampiun dan Batistuta menjadi salah satu pencetak gol terbanyak di Serie A saat itu dan menjadi top scorer AS Roma. Musim berikutnya bersama Roma dia mengganti nomor bajunya dari 18 menjadi 20, mengacu pada jumlah gol yang dia cetak selama kampanye peraih Scudetto. Dia diabadikan di AS Roma di Hall of Fame
AS Roma. Setelah 3 musim di Roma, ia dipinjamkan ke Inter Milan dan kemudian meninggalkan Italia untuk bergabung dengan Al Arabi di Qatar sebelum pensiun. Di Qatar ia memecahkan rekor gol terbanyak dalam satu musim dengan 25 gol, rekor yang sebelumnya dipegang oleh legenda Qatar Mansour Moussa. Secara keseluruhan, Batistuta adalah pencetak gol terbanyak ke-11 dalam sejarah Serie A dengan 184 gol dalam 318 pertandingan bersama Roma, Fiorentina, dan Inter Milan. Permintaan amputasi kaki Batistuta juga pernah terjadi, di mana tahun 2005 setelah dirasakan setelah pensiun, dia sempat meminta amputasi karena betapa sakit kakinya atas perjuangan semasa hidupnya. Mantan striker yang mencetak 56 kali dalam 28 kali internasional dan meneror pertahanan Serie A selama bertahun-tahun ini sangat menderita karena tekanan yang ia berikan pada tubuhnya selama 17 tahun. Setelah pensiun, ia pindah ke Perth, Australia, dan kemudian pindah kembali ke Argentina pada tahun 2007 untuk memulai sebuah perusahaan konstruksi. Dia memiliki banyak kuda yang dia pelihara di peternakan yang dia miliki bersama ayahnya Batistuta. Juga dikenal berternak sapi. Selain polo, ia juga bermain golf. Dia pernah dikutip mengatakan, "Saya tidak suka sepak bola, itu hanya pekerjaan saya." Dia tidak pernah menunjukkan minat khusus dalam karir fashion, tetapi bintang rock tampaknya terlihat terpesona dan membuat penggemar wanitanya bersemangat di seluruh dunia yang mendedikasikan satu demi satu halaman penggemar di web untuknya. Dia menyerahkan keputusan konstan dengan pelatihan dan menjaga sebagian kecil dirinya ke industri fashion saat dia secara singkat mengiklankan gelang Glassing di tahun 90-an. Dia adalah seorang legenda. Ketika Fiorentina terdegradasi ke Serie B pada 93, Batistuta tetap bersama klub dan membantunya kembali ke papan atas sekali tahun kemudian. Jadi sekalipun pengabdian benar-benar tinggi, bahkan degradasi pun terhadap Fiorentina, dia tetap bertahan untuk membantu kembali bangkit ke Serie A, lalu bahkan menaikkan Fiorentina ke papan atas. Di semua kompetisi dengan Fiorentina, Batistuta mencetak total gol 207 dalam penampilan 333. 62 tujuan pada pelatihan. Selain itu ia mencetak gol terdepan di tahun 95 dengan 26 golnya dan membantu Fiorentina memenangkan Coppa Italia dan Super Coppa di tahun 96. Itulah dari banyak hal fakta Gabriel Batistuta. Banyak komentar tentang Gabriel Batistuta yang memang menjadi pengagum. Giovanni Trapattoni, mantan pelatih beliau di Fiorentina, adalah menyampaikan Batistuta adalah Batistuta. Tak ada seorang penyerang pun dari klub yang pernah saya tangani memiliki kehebatan seperti Batistuta. Bahkan seorang Roberto Bettega yang pernah mengoleksi 17 gol ketika saya pertama menangani Juventus tidak sehebat Batigol. Batistuta juga merupakan fenomena. Ia memiliki kebanyakan sebagai pemain yang sangat tinggi. Dia seorang penyerang dan pemimpin yang menularkan semangatnya untuk menang kepada rekan-rekannya. Batistuta adalah pemilik Firenze, tempat kota yang menjadi markas Fiorentina. Saya tidak mau menangani Fiorentina kampanye. Saya bisa membawa Fiorentina ke tempat terhormat bila Bati tetap menjadi kaptennya. Selagi ada Batistuta, saya selalu yakin Fiorentina bisa meraih kemenangan. Apalagi jika ia mencetak gol. Selain itu, di sisi lain Bati mirip Platini. Ia tidak pernah menyulitkan saya, tidak pernah ngambek dan bolos latihan. Batistuta adalah seorang pemimpin low profile sebab ia selalu menjadi contoh. Ia selalu datang 30 menit sebelum latihan dan selalu yang paling akhir pulang. Andai dia seorang Italiano, saya tempat tersedia baginya. Itulah dari Trapattoni. Capello, mantan pelatih AS Roma, juga mengagumi dia. Saya hanya mau menegaskan kepada Anda bahwa Batigol adalah seorang pemain yang diimpikan semua klub besar di dunia. Mengapa? Karena dia memang seorang pemain yang memiliki kelas tersendiri. Dia memiliki kekuatan, bakat, dan karisma. Singkatnya, segalanya yang dibutuhkan sepak bola dia miliki. Dalam skema saya, Bati adalah pilihan utama. Jika ia tidak diturunkan, tentu saya punya alasan yang kuat. Jika ia tidak fit, maka jangan harap akan diturunkan. Bati adalah seorang pemain istimewa. Lihat setelah ia hadir ke Roma, gelar juara bisa direbut. Kehadirannya mampu mengganggu konsentrasi lawan. Kami beruntung memilikinya. Saya harus mengakui bahwa dengan adanya Bati di antara teman-temannya, segala sesuatunya lebih baik. Pelatih tolol yang menempatkannya di bangku cadangan saat dia fit. Itulah komentar Capello. Tentu saja dari musuhnya pun banyak. Mantan bomber kondang Jerman, Bati adalah penyerang tulen, kata Rummenigge. Konstantin Rummenigge menyampaikan dia punya apa yang seharusnya dimiliki seorang penyerang. Tembakan kaki kanannya keras dan akurat. Tentu saja kalau di dalam PlayStation, dia dulu di awal munculnya PlayStation penembak terkuat, terbesar dengan rating tertinggi. Jika kala itu 99 atau 19 di awal PlayStation pertama muncul, dia menjadi penembak tertinggi. Sir Alex Ferguson, pelatih tersukses di Manchester United, pun pernah berkomentar dan menginginkannya.
Dia ucapkan, saya adalah salah satu pelatih yang mengagumi Batistuta. Sudah lama saya menginginkan Batistuta di Old Trafford dan berada dalam data pemain Red Devil. Itulah yang diucapkan Sir Alex di dalam Football 365 dan Buletin PCI Februari 2000. Sir Alex benar-benar sangat takjub dan hormat, apalagi dia pernah merasakan terlepas MU menang melawan Fiorentina di Liga Champions, tetapi gol Batistuta terkenang dari jarak jauh. Batistuta mencetak gol ke gawang MU dan Sir Alex benar-benar tidak kecewa dan dia semakin bangga bahwa tidak salah dan penuh penyesalan bahwa dia pernah mengagumi Sir Gabriel Batistuta. Banyak sekali dari rekannya maupun dari lawannya. Dennis Bergkamp mantan pemain bersama Belanda dan Arsenal, dia adalah pemain dengan karakter luar biasa. Kehebatannya menggempur gawang lawan sangat mematikan. Bati adalah kekuatan dan napas tim, kata Ranieri ketika pernah melatihnya di Fiorentina. Bahkan mantan kiper Inter Milan dan timnas Italia, Gianluca Picciocca, Bati memiliki kekuatan dan teknik tinggi. Dia memiliki semua yang dibutuhkan seorang penyerang. Dia ditakuti seluruh penjaga gawang dan dia digemari seluruh penyerang dan terinspirasi ke banyak hal dalam apapun yang jadi pergerakannya. Guus Hiddink, pelatih timnas Belanda, dia menyampaikan tim manapun yang menghadapi tim Argentina dan Fiorentina, yang lebih penting adalah mengatur irama sektor pertahanan, apalagi mereka punya penyerang berbahaya sekelas Batistuta. Itulah Gabriel Batistuta. Bahkan dia menginspirasi Roberto Baggio, legenda Fiorentina. Setelah kehilangan saya, Fiorentina beruntung mempunyai seorang penyerang yang fantastis sekelas Batistuta. Tapi sayangnya dia berada di klub yang tidak terbiasa juara. Saya juga pernah bermain dengan para pemain bintang dunia, tetapi ada seseorang dari mereka yang saya ingin sekali bermain bersama, tetapi tidak akan pernah bisa. Dia adalah Batistuta. Itulah komentar Roberto Baggio. Ketika dia meninggalkan Fiorentina, maka Batistuta adalah pengganti yang ternyata tidak hanya sepadan, bahkan melebihi karirnya. Andrei Shevchenko adalah penggemarnya. Mungkin salah satu penggemar Batistuta yang sukses memainkan perang dengan cara Batistuta. Janganlah selalu membanding-bandingkan saya dengan Ronaldo. Dia bukan idola saya. Batistuta lah idola saya. Memang ada beberapa striker Serie A yang saya akui begitu hebat, tapi Gabriel Batistuta adalah yang terbaik. Ia penyerang yang lengkap. Itulah Andrei Shevchenko, ex penyerang Ukraina dan AC Milan yang bersinar dengan memenangkan semua trofi bersama AC Milan yang mengikuti cara bermain Gabriel Batistuta. Bahkan Ronaldo, rivalnya di Brazil, menyampaikan, saya pernah meminta secara khusus pada Massimo Moratti, presiden Inter Milan saat itu, untuk membeli Batistuta dan diduetkan dengan saya. Sayang, ia tak pernah kesampaian dan saya selalu mengharapkannya. Dan saya juga senang meskipun saya sudah tidak berinter, tapi Batistuta datang ke Inter Milan. Banyak sekali komentar-komentar tentang Batistuta dan yang paling terkenal adalah tentu saja juniornya sebelumnya atau bahkan kapten di AS Roma, yaitu Francesco Totti yang pernah berduet Batistuta. Dialah yang sangat kehilangan ketika Batistuta pergi. Kalaupun ada orang yang sukses menahan kepergian saya dari sini di Roma, bukan Franco Sensi, tapi Batistuta. Saya tidak bisa lebih gembira lagi dari itu. Saya selalu menganggap Batistuta sebagai striker terbaik di dunia dan saya sangat tergoda bila memikirkan akan bermain bersamanya. Saya sudah tidak sabar untuk memberi assist baginya. Batistuta ditakdirkan menjadi pemimpin. Sekarang saat dia datang ke Roma dan memimpin kami, saya tidak merasa khawatir kecintaan publik Roma beralih pada Batigol, karena ia memang pantas mendapatkannya. Saya siap melakukan yang terbaik bagi Roma. Kalau saya harus memberikan kaos nomor 10, saya berikan kepada Batistuta untuk meredakan ketegangan antara Montella dan dirinya menyangkut kostum nomor 9 dan menyenangkan rekan-rekan seklub. Saya siap melakukan itu. Benar-benar tergila-gila Batistuta dan akhirnya dia bahagia dan tidak jadi pindah ke Madrid seperti saat itu adalah karena Roma manajemennya memberikan keinginan yang Totti inginkan, yaitu mendatangkan Gabriel Batistuta. Dan tentu saja tahun itu menjadi tahun kebanggaan. Semua cita-cita Totti, Roma, dan Batistuta bersatu sehingga menjadi peraih Scudetto. Itulah profil dari Gabriel Batistuta. Banyak sekali yang menjadi penggemar Batistuta, mengidolakannya sehingga berkomentar banyak tentang dan mengenang. Ada banyak media yang menginginkan dia kembali menjadi ke dunia pelatih, tetapi Batistuta sampai sekarang tidak mampu kembali kepada dunia sepak bola. Bahkan dia mengatakan sepak bola adalah pekerjaannya, tetapi tidak terlalu dia sukai dunianya. Gelar yang diraih Batistuta saat masih bermain di Boca Junior, di Batistuta Argentina, Torneo Clausura tahun 91, di Fiorentina, Coppa Italia 95 dan 96, Super Coppa Italia 96, Serie B 93, 94, Gotham Cup 99, Trofeo Cecchi Cori 95 dan 97,
Prato Triangle Cup 95. Di Roma tahun 2000-2001, masa itu Serie A menjadi miliknya dan Supercoppa Italiano 2001 juga menjadi miliknya. Di tim nasional Argentina, Batistuta telah mengangkat trofi Copa America sebanyak 2 kali. Tahun 91 dan tahun 93, ketika satu dia berduet dengan Diego Maradona, mampu mengantarkan timnas Argentina menjadi kampiun Copa America. King Pahit Cup, FIFA Confederation Cup tahun 92, dia dapatkan juara. Kirin Cup 92, Antonio Prati Cup 93. Sebagai individu, dia sangat penuh dengan gelar. Pencetak gol terbanyak Copa America 91, 6 gol, dan 95, 4 gol. Pencetak gol terbanyak Serie A tahun 95 dengan 26 gol. Pencetak gol terbanyak Copa Italia 96, 8 gol. Sepatu perak Piala Dunia 98, pemain terbaik Argentina 98, pilihan jurnalis. Pemain asing terbaik Serie A tahun 99, pemain terbaik Gotham Cup tahun 99. Peringkat 3 pemain terbaik FIFA Ballon d'Or di bawah Ripaldo Barcelona yang saat itu bersinar dan David Beckham MU. Peringkat 23 pemain terhebat abad ke-20 versi majalah World Soccer. Poin 300 dan 100 dari 100 pemain. Jadi dia masuk ke dalam 23 pemain terbaik versi World Soccer. Pencetak gol terbanyak di Liga Qatar 2004 dengan 25 gol dicetak dalam 21 pertandingan. Padahal dia menjelang pensiun, tapi dia mampu menyumbangkan lebih banyak dari penampilannya. Bahkan memecahkan rekor yang sebelumnya terjadi di Liga Qatar. Sepatu emas terbanyak sebagai pencetak gol terbanyak di seluruh Liga Arab 2004. Pencetak gol terbanyak Fiorentina sepanjang masa. Pencetak gol terbanyak Argentina sepanjang masa. Sebelum 2 tahun yang lalu disalip Messi. Mencetak 13 gol dalam 11 pertandingan Serie A berturut-turut pada musim 94-95. FIFA 100 Greatest Living Football. Jadi sampai sekarang dia adalah 100 pemain legend terbaik yang sudah tidak bermain tentu saja. Jadi Gabriel Batistuta masuk kepada legenda sepak bola 100 pemain terbaik sepanjang masa. Rekor gol mungkin dilampaui oleh Messi tak mengikis kebesaran Batigol. Dia tetap legenda Gabriel Batistuta. Gol-golnya dan kebiasaannya mencetak gol melekat dengan nama Batigol. Mungkin satu-satunya striker di dunia sepanjang masa yang dijuluki si gol karena kebiasaannya mencetak gol. Seolah-olah ketika ada dia, bola ada di kaki dia, satu shoot sudah pasti 90% gol. Itulah profil Gabriel Omar Batistuta, seorang striker yang ganas, yang galak, tetapi disukai banyak orang karena raw profile, rendah hati, pemimpin besar berkarisma. Sang singa ialah Gabriel Omar Batistuta. Sampai jumpa lagi di profile berikutnya di biografi, pengalaman dan kisah-kisah menarik dari sepak bola. Adapun berita-berita ini diambil dari poi.id serta liveblogger.com Gabriel Batistuta. Itulah fakta-fakta yang dimunculkan oleh Gabriel Batistuta dengan harapan kawan pecandu bola mampu mengisi pengetahuan tentang sejarah sepak bola. Sampai jumpa kembali, salam candu bola.